Arga menatap cermin, jas pinjaman yang kedodoran itu adalah satu-satunya tiketnya menuju wawancara impian. Namun, di tengah jalan sunyi yang rawan, ia harus memilih. Mengabaikan waktu yang semakin menipis demi menolong seorang wanita paruh baya yang mobilnya mogok, atau melangkah terus menuju takdir yang sudah di depan mata. Keputusannya sederhana, namun siapa sangka, langkah itu justru menutup satu pintu kesempatan hanya untuk membukakan jalan menuju pertemuan tak terduga yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya? Apa yang terjadi setelah ia memilih kebaikan di atas segalanya, dan siapakah sebenarnya wanita yang ia tolong itu? Pagi itu, udara Jakarta yang keruh tidak mampu memadamkan bara harapan di dada Arga Putra. Di hadapannya, cermin retak memantulkan bayangan jas pinjaman yang sedikit kedodoran, namun cukup untuk hari besar ini. Ibunya, dengan tangan yang bergetar karena usia dan kekhawatiran, merapikan kerah kemejanya. Doa ibu adalah pelindung terakhir Arga sebelum melangkah menuju kesempatan emas di PT Wijaya Group, sebuah perusahaan impian yang bisa mengangkat mereka dari jerat kemiskinan. Selama setahun penuh, Arga telah melewati berbagai pekerjaan serabutan, kuli, pengantar barang, penjual keliling, semua hanya untuk bertahan hidup. Wawancara ini adalah satu-satunya tiketnya keluar dari lingkaran setan yang mengukung keluarganya. Perjalanan dengan bus tua terasa lambat. Arga mematut diri, mengulang jawaban wawancara di benaknya, setiap kata adalah jimat yang harus diucapkan sempurna. Jalanan mulai sepi, bangunan kota berganti rimbun pepohonan. Kemudian, di sebuah tikungan berbahaya yang sering disebut rawan, matanya menangkap sesuatu yang mengoyak fokusnya. Sebuah sedan hitam mogok, seorang wanita paruh baya berdiri di sampingnya dengan wajah panik, sesekali melihat ponsel yang tak bersinyal. Naluri menolongnya berteriak, namun pikiran logisnya membisikkan risiko kegagalan. Bus terus melaju, meninggalkan wanita itu sendirian. Bayangan ibunya yang mungkin saja terjebak dalam situasi serupa menghantam Arga. Tanpa berpikir panjang, ia menekan bel, meninggalkan tiket wawancara yang tak ternilai harganya demi seorang asing. Sopir bus menatapnya aneh, namun Arga sudah turun, membiarkan bus pergi meninggalkannya sendirian di jalan yang sunyi. Ia tahu, langkah ini bisa jadi adalah akhir dari mimpinya, namun juga awal dari sebuah pertanyaan besar, apakah integritas sejati masih memiliki tempat di dunia yang begitu pragmatis? Arga bergegas menuju wanita itu, seolah takdir sedang mengujinya dengan pilihan yang tidak mudah. Peluh membasahi jas pinjaman Arga saat ia mengerahkan seluruh tenaganya mendorong mobil sedan hitam itu ke bahu jalan yang menanjak. Wanita paruh baya itu, Ratna Wijaya, memandang Arga dengan mata berkaca-kaca. "Kamu seperti malaikat, Nak," bisiknya. Arga hanya tersenyum lelah, menutupi kecemasannya akan waktu yang terus berputar. Setelah menemukan sumber masalah pada aki yang lemah, Arga berlari menyusuri jalanan panas untuk menemukan telepon umum terdekat. Setiap detik terasa menusuk telapak kakinya yang berbalut sepatu murahan. Ia tahu, ia sedang mempertaruhkan segalanya. 15 menit kemudian, setelah berhasil menghubungi bengkel derek, Arga kembali ke Ratna. Tak lama, mobil derek datang, membawa pergi mobil Ratna. Arga pamit terburu-buru, menyisakan ucapan terima kasih tulus dari Ratna. "Nak, kamu pasti orang baik. Saya berhutang budi padamu." Kata-kata itu menenangkan hati Arga yang kini harus berpacu dengan waktu. Ia berlari, napasnya tersengal, cemas membayanginya. Gedung megah PT Wijaya Group menjulang di depannya, namun ia tiba terlambat. Satpam dengan sopan namun tegas memberitahunya bahwa sesi rekrutmen sudah ditutup. Arga mencoba menjelaskan, memohon, namun hanya disambut tatapan iba. Di lantai 2, bagian HR juga menolak permohonannya. "Peraturan perusahaan ketat. Kami harus adil terhadap semua kandidat," ucap wanita muda resepsionis tanpa ekspresi. Arga merasa dunia di sekelilingnya melambat, semua harapan hancur berkeping-keping. Di depan gedung itu, ia menatap refleksi dirinya yang kusut di dinding kaca. Jas pinjaman yang ternoda debu, dasi miring, sepatu kotor. Semua persiapannya terasa sia-sia. Dengan langkah berat, ia meninggalkan gedung itu, bertanya-tanya mengapa kebaikan justru berujung pada kegagalan. Ia pulang ke rumah, membawa kabar pahit yang harus disampaikannya kepada ibunya, sebuah kekalahan yang terasa begitu personal. Ironisnya,
Arga tidak tahu bahwa penolakan hari itu sebenarnya adalah bagian dari rencana besar yang sedang disusun oleh seorang wanita yang ia tolong di jalan sepi. Beberapa hari setelah kegagalan pahit itu, Arga tenggelam dalam kesendirian. Jas pinjaman yang kini menggantung di lemari seolah menjadi saksi bisu impian yang kandas. Pagi itu, saat Arga sedang menambal sandal ibunya, ponselnya bergetar. Sebuah nomor tak dikenal. Ia ragu, namun ada dorongan aneh yang membuatnya mengangkat telepon. Suara lembut namun berwibawa menyapa. "Halo, ini dengan Arga Putra? Saya Ratna, wanita yang kamu tolong di jalan." Jantung Arga berdesir. Ratna mengundangnya makan siang di restoran Nirwana, sebuah tempat mewah yang tak pernah terbayangkan akan ia injak. Arga bimbang. Ia tak memiliki pakaian yang layak, apalagi uang untuk transportasi. Namun, tawaran Ratna untuk mengirimkan sopir menjemputnya meluruhkan keraguannya. Beberapa jam kemudian, sebuah mobil hitam mengilap berhenti di depan rumah reotnya, mengundang bisik-bisik penasaran dari tetangga. Sepanjang perjalanan, Arga diliputi kegugupan dan pertanyaan, mengapa Ratna ingin bertemu dengannya? Apakah ini sekadar ucapan terima kasih? Di restoran Nirwana, Ratna Wijaya menyambutnya dengan senyum hangat. Suasana mewah restoran terasa asing bagi Arga. Ratna menatapnya dalam, mengutarakan kekagumannya atas tindakan Arga yang rela mengorbankan kepentingannya demi menolong orang asing. Arga hanya bisa tersenyum malu, menganggap tindakannya sebagai hal biasa. Namun, bagi Ratna, itu adalah sesuatu yang langka. Di tengah obrolan, Ratna mengungkapkan sebuah kebenaran yang mengejutkan. "Nama lengkap saya Ratna Wijaya. Saya adalah pemilik sekaligus direktur utama PT Wijaya Group." Napas Arga tercekat. Perusahaan yang menolaknya adalah milik wanita yang ia tolong. Perasaan terkejut, gugup, dan tidak percaya bercampur aduk. Ratna menjelaskan bahwa ia penasaran dengan pria yang menolongnya, dan setelah mencari tahu, ia menyadari Arga adalah salah satu kandidat yang seharusnya diwawancarai. "Tindakanmu di hari itu sudah berbicara lebih lantang daripada jawaban di ruangan interview manapun," tegas Ratna. Arga hanya bisa mengangguk, mencerna semua yang baru saja ia dengar. Secercah harapan baru mulai menyelimuti hatinya, harapan yang ia kira sudah lama terkubur. Namun, di balik tawaran ini, sebuah dilema etika mulai mengintai, menantang persepsi Arga tentang meritokrasi dan keadilan. Hening menyelimuti meja makan mereka. Arga masih berjuang mencerna kenyataan bahwa wanita di hadapannya adalah sosok yang memegang kendali atas perusahaan impiannya. Ratna, dengan senyum tipis yang penuh makna, mencondongkan tubuh ke depan. "Saya ingin kamu bekerja di perusahaan saya, Arga. Bukan sebagai staf biasa, tapi langsung sebagai manajer operasional." Gelombang hangat dan dingin mengalir di tubuh Arga. "Manajer? Tanpa wawancara? Tanpa latar belakang yang relevan?" Ratna memahami keraguan Arga. Ia menegaskan bahwa pengalaman panjang tidak selalu sepadan dengan integritas, sebuah kualitas langka yang Arga tunjukkan di jalan. "Hati yang tulus itu bawaan sejak lahir dan tidak semua orang memilikinya," ujar Ratna penuh keyakinan. Kata-kata itu meruntuhkan dinding keraguan Arga. Ia teringat ibunya, janji untuk mengubah nasib. Akhirnya, Arga menerima tawaran kontroversial itu, berjanji untuk berusaha sekuat tenaga. Ratna tersenyum puas, "Anggap ini bukan hanya pekerjaan, anggap ini adalah rumah kedua tempat kamu bisa tumbuh." Arga melangkah ke PT Wijaya Group sebagai manajer operasional, menyisakan bisik-bisik dan tatapan sinis dari beberapa staf, terutama Damar, staf senior yang terang-terangan menunjukkan ketidaksukaan. Arga membungkam keraguan itu dengan kerja keras dan ketulusan. Ia belajar hingga larut malam, memberikan masukan yang akal sehat, dan selalu memperlakukan semua orang dengan hormat, dari satpam hingga direktur. Kehangatannya perlahan mengikis kecurigaan. Di tengah kesibukan itu, Arga mulai menyadari kehadiran seorang wanita muda di ruangan Ratna, yang ternyata adalah Alia, putri sang direktur utama. Interaksi mereka dimulai dengan sopan, namun perlahan tumbuh menjadi obrolan yang lebih akrab, menemukan kesamaan dalam selera musik hingga hobi. Alia, yang awalnya melihat Arga sebagai karyawan baru biasa, mulai melihat sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ketulusan dan integritas yang jarang ia temukan di kalangan orang-orang yang mengelilingi ibunya.
Bu Ratna memperhatikan, dan Arga merasa sang ibu mertua potensial itu dengan sengaja menciptakan kesempatan bagi mereka untuk dekat. Sebuah rencana besar perlahan terkuak, menempatkan Arga pada persimpangan antara karir yang meroket dan hubungan yang rumit. Sore itu, di ruangan Ratna Wijaya yang elegan, Arga dan Alia dipanggil bersamaan. Raut wajah mereka penuh bertanya-tanya tujuan dari pertemuan yang tidak biasa ini. Ratna, dengan senyum hangat, memecah keheningan. Ia memuji kerja keras dan ketulusan Arga, serta perubahan positif yang ia lihat pada Alia sejak Arga bergabung. Kemudian, kalimat yang mengguncang hati keduanya terucap, ibu ingin Arga menjadi bagian dari keluarga ini. Bukan hanya sebagai manajer di perusahaan, tapi sebagai menantu ibu. Keheningan melumpuhkan ruangan. Arga terkejut, jantungnya berdebar kencang. Alia menoleh ke ibunya, setengah tidak percaya, setengah malu. Ratna tersenyum, ibu ingin kalian mempertimbangkan untuk menikah. Arga merasa terhormat, namun keraguan tentang statusnya mencuat. Ratna menepisnya dengan tegas, yang ibu lihat bukan harta atau gelar, tapi hati. Dan hatimu sudah membuktikan segalanya. Alia, dengan pipi memerah, berbisik, kalau aku tidak keberatan. Tatapan Arga dan Alia bertemu, semua keraguan seolah sirna. Ratna merestui, menandai babak baru dalam hidup mereka. Beberapa bulan kemudian, Arga dan Alia resmi menikah. Pernikahan sederhana namun hangat digelar di taman keluarga Ratna. Arga, dalam balutan jas hitam yang pas, memandang ibunya di barisan depan, air mata haru membasahi pipi tua itu. Ia tak pernah menyangka, ibunya akan melihatnya menikahi putri seorang pemilik perusahaan besar. Alia melangkah anggun dalam gaun putih sederhana, pertemuan mata mereka menggetarkan hati Arga, menyadari keajaiban takdir. Di tengah tepuk tangan dan sorak bahagia, Ratna memeluk Arga erat, "Nak, ibu yakin ayahmu di atas sana pasti bangga." Ibunya pun memeluknya, air mata kebanggaan mengalir tanpa kata. Malam itu, di taman yang sepi, Arga dan Alia duduk berdampingan. Arga merenung, aku hanya bersyukur takdir membawaku ke jalan yang tepat. Bahkan ketika aku merasa semua harapanku sudah hilang. Hidupnya telah berubah 180 derajat. Semua berawal dari keputusan sederhana untuk menolong orang lain. Namun, di balik kebahagiaan yang sempurna ini, sebuah pertanyaan menggantung tanpa jawaban. Apakah kebaikan Arga di jalan sepi benar-benar murni dihargai, ataukah ia telah tanpa sadar menjadi bidah dalam permainan strategis keluarga Wijaya? Kebahagiaan dan kesuksesan yang ia raih, apakah itu buah dari integritasnya atau hasil dari jaringan koneksi yang tak terduga? Di penghujung cerita ini, kita melihat Arga tidak hanya mendapatkan pekerjaan yang layak, tetapi juga menemukan cinta dan sebuah keluarga baru. Semua berawal dari satu keputusan sederhana di jalan sepi. Kisah Arga mengajarkan kita bahwa niat tulus dan keberanian untuk berbuat baik tanpa pamrih akan selalu membuka pintu rezeki dari arah yang tidak pernah kita duga. Integritas sejati akan selalu dihargai, bahkan oleh takdir itu sendiri.